Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh siswa-siswa SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi. Ketemu lagi sama saya, bukannya lagi sih, ini wajah baru buat kalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita akan ngapain ya? Nah, kali ini kita mau podcast atau tanya jawab tentang apa ya? Tentang minat dan bakat. Apa sih minat bakat dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai informasi kalian untuk menghadapi dunia kerja bisa, untuk menghadapi nanti penjurusan juga bisa. Apa sih sebenarnya minat bakat kalian? Nah, sebelum kita lihat pematerinya siapa, saya mau kenalin diri saya dulu. Kenalin, nama saya Bu Jalma, biasa dipanggil dengan Bu Jem. Nah, kali ini saya di SMK Teratai Putih Global 4 mengampu mata pelajaran untuk bimbingan dan konseling khusus kelas 12. Nah, sekarang kita akan perkenalkan dulu untuk pemateri kita kali ini. Siapa aja sih pematerinya di kali ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel YouTube kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan dulu nih. Kita mau makasih banget buat kameramen di belakang sana, Ayah ya. Udah mau capek-capek bantuin kita bikin podcast dan untuk acara sesi tanya jawab ini, oke? Jadi Bu Yesi, sebenarnya minat dan bakat itu apa sih? Kalau kita bicara tentang minat bakat ya, setiap anak tuh pasti punya minat dan bakatnya. Tapi mereka kadang nggak tahu apa sih bakatnya, apa sih minatnya. Kebanyakan anak zaman sekarang, apalagi SMP, SMA, kalau yang udah SMA lah ya, cuma ada paling 2-3% doang yang udah tahu apa bakatnya, apa minatnya. Sesuai nggak bakat sama minatnya, matching nggak? Kadang bakatnya dia futsal, tapi orang tuanya yang jadi penyanyi, kan gak matching tuh. Nah, kita dari pihak sekolah, apalagi kita berdua sebagai guru BK itu, tugasnya adalah mengarahkan bagaimana anak itu bisa match antara bakat dan minatnya. Caranya seperti apa? Nah, untuk caranya, bakat itu dalam dunia bimbingan dan konseling, kita tidak serta-merta memberikan jawaban bakat kepada anak sesuai dengan observasi saja, karena itu tidak konkret. Kita perlu juga ada beberapa tes yang bisa menunjukkan sebenarnya anak ini bakatnya seperti apa, sesuai dan tidak dengan minatnya. Kita awal-awal ngomongin bakat dulu ya, minat nanti kita singkirkan. Oke. Untuk bakat, nah apa aja sih tesnya? Nah, tesnya ini tuh sebenarnya ada beberapa tes. Di antaranya ya, ada tes SDS, ada tes MBTI, di mana memang tes ini mengarahkan anak untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan dirinya. Nah, dari pernyataan tersebut, kita bisa analisis anak ini mengarahnya kemana. Jika sudah dianalisis, kita juga perlu kita juga perlu menanyakan hasil tesnya kepada anak, apakah benar dia bakatnya adalah ini. Jika memang benar, kita sesuaikan, benar nggak minatnya juga seperti ini? Iya. Nah, setelah itu baru kita arahkan. Kamu benar mau ke sini, baik, nanti ibu arahkan ke jalannya. Tapi kalau memang dia dari bakatnya udah beda sama minatnya udah beda, berarti kan ada salah satu faktor. Faktornya apa? Misalkan dia bakatnya futsal, orang tua atau orang terdekatnya menyuruh dia untuk yaudah kamu jadi pebisnis aja, seperti itu. Kadang kan anak jadi tertekan tuh. Anak juga nggak bisa eksplor apa yang dia punya, apa yang dia miliki gitu. Akhirnya anak keterpaksaan mengikuti kemauan orang tua. Nah, itu yang menyebabkan anak tuh jadi bakat terpendam. Akhirnya apa yang dia kerjakan sesuai kemauan orang tua mentok di situ aja Bu, gitu. Kadang nggak berkembang gitu kan. Paling seperti itu. Nah, Tapi kan tadi Bu Yesi kan bilang kalau misalnya habis kita menggunakan alat tes,
terus ada wawancara, perlu nggak sih yang namanya angket? Kadang-kadang ada anak yang nggak bisa ngomong gitu loh, nggak bisa nyerahin isi hatinya dengan cara ngomong gitu. Angket perlu nggak sih? Kan seperti ini ya, dari yang umumnya ya, kita memberikan tes kepada anak. Nggak semua anak itu suka baca sih sebenarnya. Pernyataan dari butir-butir dari angket aja tuh banyak banget sebenarnya ya. Betul. Betul. Kadang kita memberikan angket aja ke anak, itu nggak semuanya itu pure. Mereka isinya itu benar. Kadang bisa salah-salah lah gitu. Jadi kadang analisis BK itu harus disesuaikan sama pernyataan si anak. Benar nggak nih? Takutnya anak itu mengisinya saja sudah asal-asalan, jadi kita mengarahkannya jadi asal, gitu, jadi salah. Kedepannya mereka sendiri yang merasakan. Padahal tujuan kita hanya untuk membantu mereka, seperti itu. Jadi kalau untuk angket sih, kalau menurut saya, ketika memang diperlukan banget, silahkan. Tapi kalau misalkan memang tidak diperlukan, apalagi kita tahu kondisi si anaknya, ini nggak bakalan bisa nih kalau tetap angket. Kalau kita kasih angket, ternyata pernyataannya aja salah. Itu kan kita harus ada hasil wawancara nggak sesuai dengan pernyataan yang dia isi di tesnya tersebut ya, gitu. Jadi nggak perlu dong gitu. Jadi kita harus paling seperti kayak kunjungan rumah, kita bisa pakai seperti itu, untuk bisa meyakinkan sebenarnya tes ini dan wawancara ini, anak ini bisa membantu anak lah, gitu intinya. Oke. Terus nih, setelah wawancara sama anak gitu kan, kita perlu nggak sih membicarakannya lagi dengan orang tua? Karena gini, kalau misalnya menurut dari yang udah kan, orang tua saat dipanggil ke sini gitu, jadi kan orang tua itu malas dia dipanggil ke ruang BK, pasti bertanya gitu, apakah anaknya punya masalah? Gitu kan? Pas itu sering banget sih terjadi dari yang kemarin-kemarin. Padahal kita mau ngomongin anaknya doang, entah itu anaknya lagi diem kah tiba-tiba di kelas atau di sekolah gitu. Itu pasti selalu ada, wah anak saya bikin masalah ya bu ya, atau apa ya? Jadi kayaknya tuh BK tuh tempatnya orang Bermasalah ya? gitu. Sebenarnya ini kalau bahas soal ini saya juga agak lucu sebenarnya. Jadi kebanyakan tuh dulu gitu, orang-orang tuh selalu bilang BK itu polisinya sekolah. Gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya polisi sekolah itu bukan BK, kesiswaan. Nah, BK ini jadi kayak ngerangkap kesiswaan ya, gitu. Yang hobinya ngomel-ngomel, hobinya ngehukum. Sebenarnya sih bukan seperti itu. Nah, perlu dipahami dan perlu digarisbawahi, BK zaman now, beda ya, gitu, sama zaman old. BK zaman now, kita sebagai guru BK ini bukan untuk memarahi atau mendiskriminasi anak, apalagi digarisbawahi juga anak yang bermasalah. Tidak semua anak bermasalah itu masuk ke ruang BK. Ada juga anak yang berprestasi, anak yang yang mau mempertahankan prestasinya itu bisa. Karena BK itu sebenarnya adalah tempat atau wadah di mana anak mau mengeksplor dirinya seperti apa, mau punya tujuan hidup yang seperti apa, membantu permasalahan dia di sekolah, di kelas seperti apa, itu larinya ke guru BK. Gimana? Jadi guru BK itu mengarahkan, nih harusnya seperti ini. Tapi dari mengarahkannya itu tidak memaksakan, karena kan anak juga punya keinginan, saya pengennya seperti ini bu. Oke baik, kalau kamu pengennya seperti ini, nanti ibu kasih jalannya seperti ini. Kalian tinggal milih. Nah, jadi gunanya BK itu untuk mengentaskan masalah dari hasil solusi yang dia pilih sendiri, bukan kita yang ngasih